Pagi. Di pertemuan kali ini kita masuk mengenai subbahasan yang baru. Jika di pertemuan dua sebelumnya kita membahas mengenai karbohidrat, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai biomolekul yang lain yaitu protein. Namun sebelum kita masuk ke materi mengenai biomolekul protein, maka kita akan mempelajari dahulu yaitu mengenai asam amino. Di mana asam amino merupakan unit dasar struktur dari protein dengan adanya substituen yang keempat substituen yang terikat pada atom karbon alfa. Nah, ini ada karbon. Karbon ini mengikat 4 substituen yang berbeda, ya. Jadi inilah struktur dasar protein di mana setiap protein itu memiliki gugus amino yang ini, gugus karboksil yang ini, gugus hidrogen dan gugus R. Nah, keempat yang berbeda ini terikat pada satu atom C. Nah, ini merupakan gambaran dari struktur dasar protein yaitu asam amino. Nah, pada dasarnya hidrolisis protein dan struktur asam amino bisa kita lihat melalui gambar berikut. Bahwa protein jika mendapatkan suhu yang sangat tinggi, maka dia akan terpecah menjadi asam amino dan juga asam amino yang lain. Nah, kita sudah mempelajari bahwa setiap asam amino itu memiliki 4 substituen yang terikat pada satu C. Nah, ini ada substituen yaitu yang sebelah kiri NH2 ini namanya gugus amino. Terus ada yang tadi namanya kita sudah belajar COH, gugus karboksil. Ada juga yang namanya R. Nah, R ini apa saja sebagai rantai samping. Jadi dia sangat bervariasi. Jadi yang membedakan satu asam amino dengan asam amino yang lain adalah R-nya. Dan yang terakhir adalah H, hidrogen. Ini adalah struktur dasar dari asam karboksilat. Jadi hampir sama ya. Jadi ini asam amino, gugus karboksil, atom hidrogen, dan gugus R. Jadi pembeda semua asam amino dengan asam amino yang lain adalah R-nya. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi di sini ada contoh yaitu asam amino lisin. Nah, di sini kalau kita lihat yang manakah di sini merupakan asam aminonya dan manakah yang R-nya. Maksudnya yang manakah karbon alfanya dan manakah yang di sini adalah gugus R-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita patokannya adalah mana yang ada aminonya dan juga karboksilnya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ada amino adalah yang di sini ya, karbon nomor 2. Ada amino, dia terikat juga pada karboksil dan juga pada atom hidrogen. Nah, di sini dia sebagai karbon alfa. Jadi alfa itu dihitung dari sini karbon alfanya. Ini beta, gamma, dan seterusnya. Ya. Jadi ini adalah contoh dari struktur asam amino. Yang mana R-nya, Bu? R-nya dari sini, CH2, 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 sampai NH3 ini. Ini merupakan gugus R. Nah, ini jika dibuat dalam struktur 3 dimensi dari asam amino, di mana ada yang namanya levoalanin dan juga dextroalanin. Nah, yang menjadi penentunya apa? Penentunya adalah asam amino sendiri. Ya, jadi gugus amino sini menjadi penentu dari struktur 3 dimensi, apakah dia levo atau dextra. Jika amino itu berada di sebelah kiri, makanya namanya levo. Jika aminonya ada di sebelah kanan, makanya namanya dextra. Nah, levoalanin ini kita lihat karbon ada 4 substituen yang terikat berbeda. Juga ada 4 substituen yang terikat berbeda. Ada L-alanin sebelah kiri, ada D-alanin sebelah kanan. Ini contoh penulisan asam alfa amino. Nah, tadi sudah disampaikan didasarkan pada struktur D-gliseraldehida juga. Jika gugus NH3+ terletak di sebelah kanan, maka diberi awalan dextra. Jika NH3+ di kiri, diberi awalan levo. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, sebuah asam amino yang ada di alam dalam protein mempunyai konfigurasi levo. Levo berarti dia sebelah kiri. Ada beberapa asam amino yang penting dalam struktur dan metabolisme. Dia mempunyai konfigurasi dextra, yaitu asam D-alanin dan D-glutamat yang merupakan komponen penyusun dinding sel bakteri tertentu.
Penulisan asam amino, 20 asam amino yang umum dapat disingkat dengan 3 huruf. Jadi akan sangat banyak ya asam amino. Nah, ini cuma ada yang kita bahas ini 20. Namun untuk memudahkan dalam membahasnya supaya tidak terlalu panjang ya menulis nama, maka serin kita singkat ser, glisin kita singkat GLY. Nah, ini singkatan dan kodenya alanin, ALA, arginin, ARG, asparaginasi, ASN, aspartic acid, ASP, cysteine, CLYS, glutamin, GLN, glutamic acid, GLU, glisin, GLY, histidine, HIS, isoleucine, ILE, leucin, LEU, lisin, LYS, methionine, MET, phenylalanin, P, prolin, PRO, serin, SER, teorinin, THR, triptofan, TRP, tirosin, TYR, valin, VAL. Nah, asam amino dengan satu karbon asimetrik tadi, jadi dia mempunyai 4 substituen yang terikat berbeda-beda, dapat menghasilkan 2 senyawa enantiomer. Ya, jadi satu asam amino itu bisa membuat 2 senyawa enantiomer ya. Sudah kita pelajari dia bisa cerminnya. Nah, enantiomernya itu yaitu tadi dextro dan dextra ya. Jadi bisa kalau kita buat cermin ini kan saling bercermin ya, levo dan dextranya. Nah, 2 isomer optis aktif ini memiliki arah yang berlawanan dalam memutar bidang cahaya terpolarisasi. Ini termasuk 2 senyawa enantiomer. Ini contoh yang lain, kalau kita di karbohidrat kita belajar tentang L-gliseraldehida dan dextraglyceraldehida, di mana kalau ini merupakan enantiomernya. Nah, pada protein contohnya adalah L-alanin dan D-alanin. Dan asam amino yang lainnya, jadi dia bisa dibuat dalam enantiomernya. Karena bergantung pada posisi dari NH3, apakah di kiri ataupun di kanan. Kalau di kiri namanya levo, kalau di kanan namanya dextra. Nah, asam amino standar ada asam amino yang menyusun protein dalam makhluk hidup berbentuk levo. Tadi kita sudah belajar bahwa yang paling sering ditemukan adalah bentuk levo. Jumlahnya 20 buah. Nah, ini karakter dari 20 asam amino yang ada. Jadi, yang membedakan satu asam amino dan yang lain adalah R-nya. Tadi saya sudah sampaikan. Bagaimana dengan R-nya atau gugus sampingnya? Apakah dia nonpolar atau alifatik? Apakah dia aromatik? Apakah dia polar? Tidak ada muatannya? Apakah dia bermuatan positif? Apakah dia bermuatan negatif? Nah, jadi dari 20 itu dipecah lagi. Ya, ada 5 grup. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelompok utama ya. Nah, ini dibagi lagi karena dia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda antara yang nonpolar, aromatik, polar, terus bermuatan positif dan bermuatan negatif ini masing-masing mempunyai karakter yang berbeda. Nah, kita akan bahas di sini ya. Jadi berdasarkan gugus fungsinya dibagi asam amino dengan gugus NH2 dan COH, ada juga yang dengan gugus OH, dengan rantai R mengandung gugus S, gugus amina sekunder, cincin aromatis, 2 gugus COH, gugus amina, dan 2 gugus basa. Nah, kita akan mempelajari ya. Yang pertama, ini kita cuma hanya lihat sekilas-sekilas, nanti akan ada yang lebih spesifik. Bukan ini yang kita akan bahas sebenarnya, bukan berdasarkan gugus fungsi. Jadi yang akan kita fokuskan adalah berdasarkan gugus sampingnya. Artinya kita akan mempelajari gugus sampingnya ini sifatnya apa. Nah, kalau ini kan masih berdasarkan apa yang ada di gugusnya gitu ya. Nah, jadi ada yang namanya mengandung gugus NH2 dan COH. Ya, jadi hanya ini. Jadi dia satu asam amino hanya punya 2 gugus ini yaitu NH2 dan COH. Ini contohnya glisin ya. Terus yang mengandung gugus OH ada ini contohnya L-serin, ini OH-nya, ini OH-nya. Yang rantai R-nya mengandung sulfur, contohnya cysteine dan methionine, ini sulfur, ini sulfur. Terus yang ada mengandung amino sekunder dan siklik, jadi dia amino sekunder dan juga ada sikliknya. Contohnya prolin. Ada juga rantai R-nya mengandung cincin aromatis. Jadi ini struktur dasarnya, ini cincin aromatisnya. Contohnya tirosin, fenilalanin sama triptofan. Ada juga asam amino yang mengandung gugus NH2 dan 2 gugus COH. Jadi ada COH1 di R-nya, ada COH, terus ada NH2-nya juga. COH-nya ada 2 tapi ya, contohnya asam L-aspartat sama asam L-glutamat. Nah, ada yang mengandung gugus amida, yang ini H2F. Ya, ini kalau ini kan struktur dasarnya ya. Contohnya asparagin dan glutamin. Ada juga yang mengandung gugus basa,
Yang berarti ada dia CH24 ini, ada alkana ya, seperti alkana di sana. Ini mengandung basa, lisin, histidin, arginin. Nah, sekarang ini yang jadi fokus kita. Jadi fokus kita sebenarnya pada pembelajaran kali ini adalah penggolongan asam amino yang didasarkan pada sifat dari rantai samping. Nah, apakah dia digolongkan sebagai apakah rantai sampingnya non polar, polar tidak bermuatan, polar bermuatan positif, polar bermuatan negatif, atau yang terakhir aromatik. Jadi ini yang harus dihafal ya, diingat terkait dengan penggolongan asam amino berdasarkan sifat rantai sampingnya. Nah, kita akan bahas yang pertama. Kita akan lihat dulu perbedaannya. Jadi ada yang R-nya itu, jadi kalau sudah bilang R udah ngerti ya bahwa dia merupakan rantai samping. Nah, kalau rantai sampingnya itu sifatnya non-polar, nah ini gambarannya. Jadi kalau bisa lihat yang warna merah-merah ini merupakan R-nya. Jadi ada yang R-nya H, CH3 yang bentuknya seperti ini, seperti ini, seperti ini sih. Nah, kalau kita lihat ini kan yang dalam kotak ini sifatnya non-polar. Karena apa? Dia merupakan alkana. Jadi ini merupakan rantai dari alkana. Jadi sifat kita tahu alkana itu sifatnya non-polar ya. Alkana alifatik ini sifatnya dia non-polar. Terus kalau aromatik udah tahu ya, aromatik itu dia bentuknya siklik dengan adanya ikatan rangkap yang beresonansi selang-seling. Nah, ini contohnya aromatik. Terus ada yang juga sifatnya polar, tidak bermuatan, jadi tidak ada muatannya. Sifat polar karena ada mengandung gugus OH di sana ya. Namun tidak ada muatannya di sini. Kita bisa tidak ada muatannya. Terus ada juga bukan OH saja, bisa mengandung CO ya. Dan yang lain adalah yang bermuatan positif. Bermuatan positif di sini ada kandungan, kalau bisa lihat sini ada positif NH3, positif NH2. Nah, ini berarti dia muatannya positif. Ada juga gugus R-nya dia mengandung muatan negatif. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 pembagi dari 20 asam amino yang ada. Nah, kita akan masuk dulu ya ke yang pertama tadi nonpolar alifatik, kelompok non alifatik. Jadi saya sudah sampaikan tadi yang dimana yang di warna merahnya ini dia sifatnya nonpolar atau sifatnya dia adalah sifatnya nonpolar. Berarti dia mempunyai rantai, biasanya rantai alifatik alkana. Ini aromatik. Aromatik dia ada tadi saya sudah jelaskan benzena ya. Ini contohnya. Kalau polar tidak bermuatan, ini contohnya. Ada serin, treonin, sistein, prolin, asparagin, dan glutamin. Ya. Terus pada asam amino yang gugus R-nya, rantai sampingnya bermuatan, menyebabkan asam amino ini ada pada pH 7,4 dalam bentuk ionik. Tadi ada kan yang sudah ini sebelum saya masuk ke penjelasan tentang asam amino yang R-nya itu bermuatan baik itu positif maupun negatif. Nah, kalau dia bermuatan positif, contohnya ada 2, lisin dan arginin. Kalau dia bermuatan negatif, aspartat dan glutamat. Nah, kita masuk dulu yang ke bermuatan positif ya. Contohnya ada lisin, kita bisa lihat ada muatan NH3+, ini ada muatan NH2+, ya, di sini. Nah, ini contohnya. Nah, ini adalah gambaran dari muatan yang ada di dalam asam amino rantai sampingnya. Nah, coba kalian cari histidin ini mana nih? Muatannya yang mana? Terus yang negatif itu contohnya aspartat, dia ceomin. Yang ini ceomin juga ya, dia karboksi. Di sini mengandung gugus negatif. Nah, itu contoh kelima kelompok ya yang harus kita pahami. Nanti saya harap kalian yang jadi pokoknya adalah kalian harus bisa mengingat minimal 2 lah ya, 2 contoh dari asam amino yang ini, masing-masing penggolongan ini. Dan ataupun kalau melihat gambar sudah tahu, oh ini golongan aromatika R-nya, ataukah positifkah, ataukah dia negatif. Terus kita masuk ke yang berikutnya, asam amino amfoter. Jadi kita masih berkutat masalah asam amino ya. Nah, asam amino ini dapat berperan sebagai asam, dalam hal ini dia mendonorkan proton pada basa kuat, dan dapat berperan sebagai basa, yaitu menerima proton dari asam kuat. Dia membentuk kesetimbangan seperti ini ya. Jadi ini pada pH netral, ini keadaan dari asam amino, tapi dia juga bisa bertindak sebagai asam dan bertindak sebagai basa. Nah, ini kita lihat.
Molekul asam amino mengandung gugus amina NH2 dan gugus karboksil COH. Sehingga dalam larutan air, ya, jadi karena dia ada yang sifatnya basa yaitu amina dan juga asam yaitu COH, maka dia dapat bersifat asam dan basa. Sifat asam amino ini disebut amphoter. Jadi pada NH2 dia membawa sifat basa, pada COH dia membawa sifat asam. Nah, gugus amino, yaitu yang bersifat basa ini, dapat mengikat proton. Jadi kan kita tahu asam sama basa gitu ya. Nah, jadi basanya ini dapat mengikat proton, yaitu H+. Dan gugus karboksil ini bersifat asam, dapat memberi proton, jadi bisa berikatan dengan basa gitu ya. Nah, oleh karena itu, asam amino dapat menjadi ion bermuatan ganda, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Ion asam amino yang bermuatan ganda ini disebut ion Zwitter. Jadi dalam karena dia mempunyai dua gugus yang bersifat basa dan asam, maka dia memiliki sifat amphoter ya. Jadi jangan bingung antara sifat amphoter dengan ion Zwitter. Jadi kalau sifat amphoter itu bahwa asam amino ini dapat bersifat asam maupun basa. Namun kalau dibilang ion Zwitter, ini artinya terkait dengan dia memiliki dalam satu asam amino ini dia punya dua muatannya, gambarnya beda-beda. Kalau ini hanya menggambarkan ini tanpa struktur ada ionnya ya, tapi kalau yang ini adalah sudah ada ionnya. Jadi namanya bukan ion amphoter, tapi adalah ion Zwitter. Nah, muatan total asam amino dalam larutan akan menentukan kelarutannya sebagai fungsi pH. Ya, jadi sifatnya ini, muatan total ion ini, apakah dia membawa sifat asam maupun basa, ini akan mempengaruhi pH-nya. Di mana pH di mana asam amino mempunyai muatan sama dengan 0 atau tidak bermuatan disebut dengan pH isoelektrik. Nah, pada pH isoelektrik ini, kelarutan asam amino itu berkurang. Oleh karena itu, pada pH isoelektrik ini, asam amino akan cenderung mengendap. Nah, tadi ya kita sudah pelajari, dia bisa bermuatan asam, ya, bermuatan bersifat asam atau basa, ini mempengaruhi muatannya. Nah, kalau dia tidak bermuatan, maka dia cenderung akan mengendap karena kelarutannya menurun. pH isoelektrik untuk asam amino dengan R tidak terionisasi berkisar 5,5 sampai 6,5. pH isoelektrik untuk asam amino dengan R terionisasi. Ini kayaknya kalimatnya belum selesai nih. Ya, jadi ini lebih penekanannya bahwa yang tidak terionisasi itu 5,5 sampai 6,5. Nah, 5,5 sampai 6,5 ini merupakan gambaran dari pH isoelektrik beberapa asam amino. Nah, pH ini tergantung pada rantai sampingnya. 15 asam amino rantai samping gugus hidroksi atau hidrokarbon memiliki pH isoelektrik 5 sampai 6,5. Nah, kalau dia rantai sampingnya itu sifatnya asam, maka pH isoelektrik itu rendah. Tapi kalau dia rantai sampingnya itu basa, maka pH isoelektrik itu tinggi. Kita bisa lihat contoh yang ini ya. Nah, kalau ini kita lihat ada asam aspartat ya. Ini termasuk dalam asam amino yang sifatnya asam. Nah, kita bisa lihat di sini mana rantai sampingnya. Yang ini ya, ada H, substituen atom H. Atom H di sini memberikan muatan positif yang dia sifatnya adalah asam. Oke. Nah, ini pKa-nya itu 3,65. pH isoelektriknya itu setelah dihitung gabungan antara pH-nya yang di sini, pH asamnya 3,65 sama yang di sini 1,88, ketika digabungkan dibagi 2, 2,77. Jadi termasuk pH asam ya. Jadi rendah, kita nggak bisa bilang asam, rendah. Nah, kalau dia netral sekitar 5 sampai 6 ya. Ini ada 15 asam amino yang seperti ini. Nah, ada juga yang dia sifatnya basa. Nah, basa berarti tadi rantai sampingnya juga mengandung basa ya, di sini gugus basa. Nah, oleh karena itu di sini sifatnya pun pH isoelektriknya sangat tinggi ya, 9,74. Jadi gabungan dari yang sini menghitung pH isoelektrik itu NH3-nya sini muatan positifnya dengan yang hanya di sini ya. Nah, ini bergantung pada rantai samping. Oke. Nah, apa fungsi pH isoelektrik itu? Untuk mengkristalkan asam amino. Jadi kita kalau untuk mengendapkan protein kita harus tahu dulu pH isoelektriknya ya. Jadi dibilang bahwa pH isoelektrik itu bisa bahwa dengan kita mengetahui pH isoelektrik itu kita tahu bahwa kelarutannya itu bagaimana. Bahwa ketika kelarutan asam amino itu berkurang ya, oleh karena itu
pH isoter ini akan menentukan apakah asam amino tersebut akan mengendap atau tidak, ya. Oke, pada pH. Nah, dengan mengetahui titik isoter dapat meramalkan proses migrasi protein dalam medan elektrikum, dasar untuk pemisahan asam amino dengan elektroforesis. Jadi ini dasarnya bahwa elektroforesis itu adalah satu tindakan, ya, satu hal pemeriksaan di mana protein ini memiliki pH isoterit keseluruhan yang bergantung pada keasaman dan kebasan total rantai samping. Perbedaan pH isoterit ini dapat digunakan untuk memisahkan protein pada fase padat yang diserap dengan cairan. Asam amino yang berbeda bermigrasi dengan laju yang berbeda tergantung pada titik isoternya pada pH buffer. Jadi untuk memisahkan asam amino satu dengan yang lainnya maka menggunakan prinsip yaitu elektroforesis. Nah, ini sedikit gambaran ya terkait dengan pH isoterit dan juga tentang sifat dari kelima macam dari sifat asam amino bergantung pada rantai sampingnya. Ini poin yang kedua yang kita harus paham. Dan juga yang perlu kalian untuk pahami semua adalah bahwa asam amino itu pada dasarnya dia terdiri dari 4 substituen yang terikat pada satu karbon di sini. Dan karbon yang menjadi ikatan substituen itu adalah karbon alfa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan asam amino. Kiranya bisa membantu Anda semua dalam mempelajari asam amino. Saya berharap Anda semua bisa mempelajari ulang dan juga bisa membuat ringkasannya sehingga nanti pada saat ujian Anda tidak terlalu susah untuk mempelajari tentang materi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat untuk kita semua.